Kita akan membuktikan bahwa data para debunker itu sebenarnya benar secara angka, tapi salah secara kesimpulan. Kita akan membedakan kasus besi al-hadid, golden ratio, dan tawaf. Dan yang paling penting, kita akan menjawab tuduhan bahwa info besi dari langit itu sudah diketahui orang Mesir kuno. Jadi Al-Quran cuma meniru. Kita akan buktikan betapa dangkalnya argumen sejarah tersebut. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita tidak akan memisahkan. Kita akan menyatukan. Contohnya adalah klaim-klaim yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Well, saya menjadikan beliau sebagai contoh bukan karena saya membenci beliau ya, sama sekali tidak. Saya sangat mengagumi beliau atas pengetahuan agamanya. Saya juga sangat-sangat menghormati beliau sebagai ulama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi antar sesama umat beragama. Namun ketika berbicara mengenai sains, ada begitu banyak klaim-klaim beliau yang perlu kita verifikasi bersama. Banyak sekali video-video beliau yang beredar di media sosial, di mana beliau dengan yakin menyampaikan kepada jemaahnya bahwa isotop besi yang paling stabil itu adalah ferum 57 dan bahwa besi itu memiliki nomor atom 26, which is benar. Menurut beliau, ini istimewa karena dalam Al-Quran, surat Al-Hadid yang berarti besi, berada di urutan ke-57 dan ayat 25-26 itu disebut-sebut membahas tentang besi. Klaim ini kemudian dikaitkan dengan tokoh seperti Jabir bin Hayyan yang katanya memberi nomor atom besi yakni 26 dan isotop 57 yang paling stabil karena ya terinspirasi dari surat Al-Hadid. Untuk lebih jelas, mari kita lihat cuplikan dari beberapa video dari Ustaz Adi Hidayat berikut ini. Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom? Saat baca surat Al-Hadid. Baca surah 57, masuk ayat 25 sampai 26, wa anzalnal hadid. Penasaran, kata Allah, dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka dibawa besi ke laboratorium beliau, dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya. Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi, Fe ferum, F besar, E kecil. Nomor atom besinya 26. Besi itu atom itu punya isotop. Isotop itu menjaga kestabilan atom supaya kokoh. Yang paling stabil nomornya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Jabir bin Hayyan dari mana menemukannya? Baca Quran surah Al-Hadid. Begitu membaca Al-Hadid surah ke-57 surah besi yang ayat 25 sampai 26 sampai wa anzalnal hadid. Begitu mendapati ayat itu penasaran, jiwanya tergerak untuk menganalisis, dibawa ke rumahnya sebongkah besi. Dianalisis, dilihat sampai potongan terkecilnya, disimpulkan, oh keluarlah kemudian ukuran oleh beliau. Sampai disebut kemudian besi, simbolnya Fe, F besar, E kecil, disebut dengan ferum. Nomor atomnya adalah nomor atom 26. Ayat 25 sampai dengan 26. Dari 26 ini ada 4 isotop yang menjaga supaya atomnya stabil. Isotop ini nomor 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil menjaga atomnya isotop nomor 57. Surah ke-57 ayat 25 sampai 26. Al-Hadid surah besi. Bukankah di kimia sekarang rumus besi itu adalah ferum, Fe, F besar, E kecil, gitu kan? Nomor atomnya 26 kan? Ya kan? Dan punya 4 isotop kan? Isotop 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil bukankah nomor 57? Ya, saya belajar kimia. Ya, saya juga senang mengkaji, saya baca-baca, saya pelajari. Itu nomor isotop paling stabil 57. Coba lihat surah ke-57 ayat ke-25 sampai 26. Sama persis. Jabir bin Hayyan lahir tahun 810 Masehi. Beliau membaca surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 25 sampai 26. Tiba-tiba Al-Hadid artinya besi. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Bukankah yang paling stabil 57? Teman-teman yang di kimia silakan kaji kembali. Isotop yang paling stabil bukankah nomor 57? Ya, saya belajar kimia. Ya, saya juga senang mengkaji, saya baca-baca, saya pelajari. Itu nomor isotop paling stabil 57. Coba lihat surah ke-57 ayat ke-25 sampai 26. Sama persis. 57, 58. Dan di antara 4 ini yang paling stabil betul kan yang 57. Silakan cek dari mana 57? Surah ke-57. Nomor atom 26 dari ayat 25 sampai 26. Yang paling stabil 57. Surah 57 ayat 25 sampai dengan ayat ke-26. Isotop besi yang paling stabil itu bukan ferum 57 seperti yang beliau katakan, melainkan ferum 58. Dan ini bukan sekedar klaim asal-asalannya, ini bisa kita buktikan sendiri melalui perhitungan matematis menggunakan rumus dari energi ikat inti. Saya sudah hitung sendiri isotop besi yang stabil mulai dari ferum 54, 56, 57, dan 58. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Dari hasil perhitungan saya, sangat jelas terlihat bahwa yang paling stabil itu adalah ferum 58 karena energi ikat intinya itu lebih besar dari isotop besi yang lain gitu.
Bagi kalian yang tertarik, saya juga sertakan link paper ilmiah yang ditulis oleh MP Fewell yang juga mendukung hasil perhitungan saya. Silakan cek di deskripsi kalau kalian ingin memverifikasi sendiri. Jadi, klaim bahwa isotop besi yang paling stabil adalah Ferrum 57 hanya karena sesuai dengan penomoran surat dalam Al-Quran, itu adalah klaim yang salah dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan penomoran surat dalam Al-Quran. Itulah mengapa bagi saya cocokologi antara agama dengan sains itu bakal terdengar mengagumkan untuk audiens-audiens yang tidak pernah belajar sains sama sekali. Tapi sangat lucu dan mungkin berbahaya ketika disampaikan di tengah orang-orang yang belajar sains. Kenapa? Karena ketika kita sudah pede dengan klaim cocokologi yang kita sampaikan ke publik mengenai relasi antara sains dengan agama kita, maka ketika ada orang yang belajar sains kemudian merespon klaim kita dengan memberikan bukti sebaliknya, maka yang malu itu bukan hanya kita yang membuat klaim, tapi juga mencoreng nama baik agama kita sendiri. Yang disayangkan adalah klaim yang keliru ini diulang-ulang dalam beberapa video beliau. Bayangkan Anda memegang sebuah penggaris. Penggaris ini terbuat dari karet. Hari ini panjangnya 30 cm. Besok karena suhu berubah, ia memanjang. Tahun depan, teori baru muncul. Ia menyusut. Apakah Anda akan menggunakan penggaris karet yang berubah-ubah ini untuk mengukur sebuah tiang beton yang abadi dan tak tergoyahkan? Inilah metafora hubungan kita dengan sains dan Quran hari ini. Kita menghadapi fenomena intelektual yang cukup meresahkan. Di satu sisi, kita punya semangat membuktikan kebenaran wahyu. Di sisi lain, muncul kritikus yang datang membawa data sains terkini. Mereka berkata, lihat, data energi ikat inti besi di Quran tidak sesuai dengan perhitungan tabel periodik modern. Jadi stop cocokologi, pisahkan Al-Quran dari sains. Perhatikan kalimat terakhirnya, pisahkan. Inilah kesalahan fatalnya. Inilah kekeliruan metodologis yang harus kita luruskan. Sikap ini adalah sikap reaktif karena takut Quran salah di mata sains hari ini. Maka mereka memilih jalan pintas, sekularisasi informasi, pisahkan Al-Quran dari realitas fisik. Padahal Al-Quran diturunkan oleh siapa? Oleh pencipta alam semesta. Bagaimana mungkin pencipta atom tidak tahu tentang atom? Bagaimana mungkin pencipta besi salah bicara soal besi? Kita harus menetapkan hierarki kebenaran. Oke, coba kita telusuri dari kacamata seorang Christopher S. Baird, salah satu profesor fisika di West Texas A&M University. Di dalam artikelnya yang berjudul What is the most stable nucleus? Beliau menyatakan bahwa nikel 62 adalah inti atom yang paling stabil karena memiliki energi ikat per nukleon tertinggi dibanding semua jenis inti atom. Namun terhadap buku dan situs web yang menyatakan bahwa besilah yang memiliki inti paling stabil, beliau membenarkan karena dua alasan. Pertama, besi jauh lebih melimpah di alam semesta daripada nikel. Kedua, besi 56 memiliki massa per nukleon terendah di antara semua jenis inti atom. Ini berarti bahwa semua rangkaian rantai reaksi nuklir pada akhirnya mendorong setiap jenis inti atom lainnya untuk menjadi besi 56. Jadi ini membuktikan bahwa makna paling stabil tidak hanya bergantung pada energi ikat inti, tetapi juga bisa karena aspek lainnya seperti ketersediaannya yang melimpah di alam. Seringkali ya dalam fisika nuklir itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya, wah ternyata
kompleks banget dan sering disalahpahami. Yuk kita bongkar bareng-bareng salah satu misteri ini. Oke, jadi pertanyaannya simpel aja. Inti atom apa sih yang paling stabil di seluruh alam semesta? Ini nih titik awal investigasi kita. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, bagian pertama. Kita bakal bongkar dulu mitos yang paling umum. Jawaban yang mungkin sering banget kita dengar. Tapi ternyata kurang tepat. Coba deh kalau kita buka buku pelajaran fisika atau bahkan artikel sains populer di internet, jawabannya hampir pasti satu, besi. Tepatnya isotop besi 50. Ini udah kayak jadi fakta umum kan. Tapi beneran gak sih? Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Di satu sisi ada kepercayaan umum, di sisi lain ada bukti fisik yang nyata. Dan layaknya seorang detektif, kita kan harus ikutin bukti ya, bukan cuma asumsi. Dan ternyata buktinya itu menunjuk ke arah yang sama sekali berbeda. Oke, sekarang kita bedah buktinya. Kalau kita ngomongin soal stabilitas, sebenarnya semuanya itu kembali ke satu hal, fundamental, energi. Istilah kuncinya di sini adalah energi ikat pernukleon. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak lem super kuat yang nahan proton dan neutron di dalam inti atom. Makin kuat lemnya, ya jelas makin stabil intinya. Simpel kan? Nah, coba kita lihat datanya langsung. Besi 56 ini emang stabil banget. Nggak salah, energi ikatnya 8,79 MeV. Angka yang tinggi. Tapi coba deh perhatiin lebih teliti lagi. Ada loh yang lebih tinggi dari itu. Siapa dia? Isotop nikel 62 dengan 8,8 MeV. Beda tipis banget emang. Tapi di dunia fisika, angka ya tetap angka. Fakta ya fakta. Jadi kalau kita bicara murni dari sudut pandang fisika, dari data energi ikat, kesimpulannya jelas banget. Nikel 62 lah juaranya. Dialah inti atom paling stabil secara teori. Udah selesai dong kasusnya. Tunggu dulu. Ternyata belum. Justru disinilah misterinya makin menjadi-jadi. Kalau fisika bilang nikel 62 itu yang paling kuat, yang paling stabil. Logikanya kita harusnya nemuin dia di mana-mana kan. Tapi kenyataannya apa yang kita lihat di alam semesta ini malah cerita kebalikannya. Coba lihat grafik ini. Ini benar-benar bikin garuk-garuk kepala. Besi 56 itu ada di mana-mana. Jumlahnya dominan banget. Hampir 90% dari elemen berat. Terus nikel 62, si juara stabilitas tadi kemana? Hampir nggak kelihatan. Kurang dari 1%. Ini dia nih, adalah sebuah paradoks kosmik yang sesungguhnya. Pertanyaannya jadi makin jelas. Kalau nikel 62 itu yang paling stabil, kenapa alam semesta seolah-olah nggak peduli dan malah memproduksi besi 56 dalam jumlah masif? Nah, jawabannya ternyata tersembunyi di tempat kelahiran mereka, di dalam bintang. Oke, sekarang kita langsung menuju ke tungku super panas di inti bintang-bintang raksasa. Disinilah semua elemen berat ini ditempa. Jadi begini, di dalam bintang itu fusi terjadi bertahap, mulai dari hidrogen jadi helium, helium jadi karbon, dan seterusnya sampai elemen-elemen yang lebih berat. Nah, di tahap paling akhir, yang namanya pembakaran silikon, produk finalnya itu ternyata bukan besi 56 loh, tapi nikel 56. Nah, ini dia petunjuk utamanya, nikel 56, yang baru terbentuk ini ternyata nggak stabil, umurnya pendek banget. Lewat 2 tahap peluruhan radioaktif secara otomatis dan nggak bisa dihindari, dia berubah jadi kobalt 56 dan akhirnya menjadi besi 56 yang stabil itu.
Jadi paham kan sekarang besi 5/6 itu sebenarnya bukan tujuan akhir dari proses fusi. Dia itu cuma produk sisaan, semacam abu nuklir yang numpuk di akhir proses ketika bintang udah kehabisan bahan bakar. Ya udah prosesnya berhenti di situ, menyisakan besi 5/6. Oke, sekarang kita sampai di inti dari jawaban misteri ini. Ternyata alam semesta itu nggak selalu nyari yang paling sempurna, alam semesta itu lebih milih jalur yang paling gampang. Coba bayangin sebuah peta pegunungan dengan banyak lembah. Nikel 62 itu ibarat lembah yang paling dalam di seluruh peta, titik paling stabil yang bisa dicapai. Tapi besi 5/6 itu kayak lembah yang gede banget dan kebetulan letaknya pas di jalur utama aliran sungai. Nah, air kan pasti ngalir ke lembah besar terdekat yang paling gampang dijangkau. Dia nggak akan susah-susah cari jalan memutar cuman buat nyampe ke lembah terdalam yang mungkin letaknya terpencil. Fenomena ini sebenarnya dijelaskan oleh sebuah prinsip fundamental dalam fisika, prinsip aksi terkecil. Gampangnya alam semesta itu efisien atau mungkin bisa dibilang agak males, dia selalu mengambil jalan dengan hambatan terkecil. Jalan menuju besi 5/6 itu ibarat jalan tol yang lurus dan mulus, sedangkan jalan menuju nikel 62 walaupun tujuannya lebih sempurna, itu seperti jalan setapak mendaki gunung yang susah banget dilewati. Jadi setelah semua bukti kita kumpulkan, kita akhirnya sampai pada putusan akhir dan jawabannya ternyata bukan ini atau itu. Jawabannya adalah keduanya benar, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat kata stabil. Biar lebih jelas, kita rangkum di tabel ini ya. Kalau kita lihat dari stabilitas nuklir atau secara teoretis, ya nikel 62 juaranya. Kenapa? Karena energi ikatnya paling tinggi. Tapi kalau kita lihat dari stabilitas kosmik atau secara praktis di alam semesta, besi 5/6 yang jadi rajanya. Kenapa? Karena dia adalah produk akhir yang paling gampang dicapai oleh proses fusi di bintang-bintang. Nah, ini dia pelajaran penting yang bisa kita ambil. Alam semesta itu nggak selalu ngejar kesempurnaan. Alam semesta itu cuma mengikuti jalur dengan hambatan terkecil yang disediakan oleh hukum fisika. Seringkali kesempurnaan secara teori itu kalah sama kemudahan dalam praktek, dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik buat direnungkan. Kalau prinsip cukup baik, lebih diutamakan daripada sempurna. Ini berlaku untuk inti atom. Kira-kira di mana lagi ya kita bisa melihat fenomena serupa di alam? Solusi sempurna, apalagi yang mungkin diabaikan hanya karena ada solusi lain yang lebih mudah dicapai atau memang kehendak Sang Pencipta? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang, Allah lah yang sempurna. Sains adalah usaha manusia. Ia mulia, tapi ia nisbi, relatif. Ia bergerak dari satu kesalahan ke kesalahan yang lebih sedikit kesalahan. Kebenaran sains hari ini bisa direvisi esok hari. Al-Quran adalah ketetapan ilahi, berasal dari Zat yang Maha Mengetahui. Ia adalah kebenaran mutlak. Jika ada gesekan antara keduanya, jangan buang Quran dari lab. Jangan pisahkan Tuhan dari ciptaannya. Masalahnya ada dua kemungkinan. Sains yang belum sampai, karena sains itu kita tahu progresif atau berubah, atau pemahaman kita yang selama ini masih terlalu sempit terhadap alam. Dalam 40 menit ke depan, kita akan melakukan integrasi total. Kita akan buktikan bahwa data para debunker itu sebenarnya benar secara angka, tapi salah secara kesimpulan. Kita akan membedakan kasus besi al-hadid, golden ratio, dan tawaf. Dan yang paling penting, kita akan menjawab tuduhan bahwa info besi dari langit itu sudah diketahui orang Mesir kuno. Jadi Al-Quran cuma meniru. Kita akan buktikan betapa dangkalnya argumen sejarah tersebut. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita tidak akan memisahkan. Kita akan menyatukan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Fussilat ayat 53, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah, bumi, langit, dan alam semesta, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka
bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran? Bukankah cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Mari kita bedah kasus pertama, besi surah ke-57 Al-Hadid. Kritik utamanya adalah soal stabilitas. Abdul Mu'in benar saat bilang, secara energi ikat per nukleon, Fe58 lebih tinggi dari Fe57, bahkan nikel 62 lebih tinggi dari besi. Jika Anda mendewakan definisi stabil hanya sebagai energi ikat, Al-Quran tampak keliru. Tapi Al-Quran tidak turun untuk di fisikawan nuklir saja. Ia turun untuk seluruh umat manusia di segala zaman. Allah menyusun kode besi dalam struktur yang melampaui perdebatan definisi sains manusia. Mari kita lihat lapisan strukturnya. Sains modern menemukan isotop utama besi stabil, Fe56. Inilah sang raja, paling melimpah. Sekitar 97%. Fe58 yang paling kokoh energi ikatnya. Fe57 sang kunci. Kenapa Quran menempatkan surah besi di posisi 57? Fe57 adalah satu-satunya isotop besi stabil yang memiliki spin inti I,5. Fe56 dan Fe58 itu bisu secara magnetik. Dalam sains material spektroskopi Max Bauer, hanya Fe57 yang bisa diajak bicara. Tanpa Fe57, kita tidak bisa meneliti sifat magnetik dan lingkungan kimia besi. Dia adalah jendela ilmu pengetahuan, jadi posisi 57 bukan soal paling kuat energinya. Itu soal kunci pembuka rahasia dan perhatikan matematika ilahi yang membungkam segala keraguan. Ambil isotop kelimpahan Fe56. Ambil isotop kekuatan 58. Jumlahkan keduanya menjadi 114. 114 adalah jumlah total surah dalam Quran. Renungkan ini, Allah menaruh Fe57 tepat di tengah, diapit oleh 56 dan 58, yang jika disatukan membentuk kesempurnaan Quran 114. Apakah Nabi Muhammad di abad ke-7 membawa spektrometer massa ke Gua Hira? Tidak. Apakah manusia bisa merekayasa kelimpahan isotop di alam semesta agar pas dengan jumlah bab di bukunya? Mustahil. Sains manusia boleh berdebat apakah Fe58 lebih stabil dari Fe57. Itu urusan definisi manusia, tapi struktur Al-Quran berdiri tegak. Ini membuktikan bahwa penulis Al-Quran adalah desainer isotop. Dia tahu rahasia angka ini sebelum manusia memberinya nama. Perdebatan antara narasi Ustadz Adi Hidayat dan kritikan Abdul Mu'in sebenarnya bermuara pada satu hal, definisi kata. Abdul Mu'in dan para debunker menggunakan definisi stabil yang sangat sempit dan teoritis, yaitu hanya berdasarkan energi ikat per nukleon. Dengan standar ini, mereka benar bahwa nikel 62 adalah rajanya, dan di antara keluarga besi, Fe58 sedikit lebih tinggi energinya daripada Fe57. Namun, menyalahkan UA berdasarkan satu parameter ini adalah kecacatan metodologis. Dalam pandangan semesta yang lebih holistik, kestabilan memiliki makna yang jauh lebih luas. Stabilitas eksistensi, stabilitas fungsional, stabilitas interaksi. Abdul Mu'in mengagumkan nikel 62 dan Fe58. Namun, mari kita lihat faktanya di alam semesta. Jika nikel 62 adalah yang paling stabil segalanya, mengapa alam semesta tidak dipenuhi nikel? Faktanya, Fe56 adalah isotop besi yang paling melimpah.
Inilah raja kestabilan kosmik. Bintang-bintang mati berhenti membakar elemen ketika sampai di besi, bukan nikel. Fe56 adalah puncak evolusi bintang. Jadi menyatakan Fe56 sebagai yang paling stabil dari sisi keberlimpahan adalah benar secara astrofisika. Alam memilih besi, bukan nikel, sebagai tulang punggung materi berat. Abdul Muin terpaku pada grafik kertas lab, sementara UA dan Al-Quran berbicara tentang realitas alam semesta. Lalu, bagaimana dengan Fe57? Kenapa Ustadz Adi Hidayat dan Al-Quran menyorot angka ini? Apakah ini kesalahan karena 58 lebih kuat energinya? Sama sekali tidak. Fe57 memiliki satu fitur ajaib yang tidak dimiliki oleh saudaranya. Fe56 punya spin inti kosong. Dia bisu secara magnetik. Fe58 punya spin inti kosong, dia juga bisu. Hanya Fe57 yang memiliki spin inti setengah. Dalam sains, Fe57 adalah satu-satunya isotop yang bisa diajak bicara. Tanpa Fe57, ilmuwan buta terhadap sifat besi. Kita tidak bisa meneliti hemoglobin darah atau batuan magnetik tanpa Fe57. Jadi Fe57 adalah jendela pengetahuan. Al-Quran menaruh surah di nomor 57 untuk menunjuk pada kunci pembuka rahasia, bukan sekedar menunjuk tembok yang paling keras. Ini adalah presisi fungsional, bukan sekedar urutan energi. Bukti paling telak bahwa UAH tidak salah dan Al-Quran sangat presisi ada pada struktur matematika yang mustahil kebetulan. Jika kita ambil dua isotop stabil utama besi lainnya, ambil Fe56, ambil Fe58, 114. 114 adalah jumlah total surah dalam Al-Quran. Allah meletakkan Fe57 tepat di tengah, diapit oleh 56 dan 58, yang jika digabung membentuk totalitas Al-Quran. Ini membuktikan bahwa nomor 57 bukan dipilih acak dan bukan kesalahan. Itu adalah titik temu yang menyatukan kelimpahan dan kekuatan menjadi satu kesatuan kitab. Jadi, pernyataan bahwa Fe58 paling stabil secara energi ikat adalah benar secara teknis, tapi sempit secara makna. Kesimpulannya, pernyataan Ustadz Adi Hidayat tentang keistimewaan Fe57 tidak salah, karena Fe57 adalah satu-satunya isotop hidup yang memungkinkan manusia mempelajari besi. Fe56 adalah yang paling stabil secara kelimpahan di alam. Al-Quran menyusun ini dalam harmoni. 57 adalah kunci, 56 plus 58 adalah totalitas. Kita tidak perlu merevisi Al-Quran dengan data Abdul Muin. Kita hanya perlu memperluas wawasan Abdul Muin dengan perspektif Al-Quran yang lebih kuliah. Al-Quran menggabungkan fisika, fungsi, dan struktur matematika dalam satu harmoni yang abadi. Cocok logi. Ini adalah kata yang paling sering dilempar oleh orang yang malas berpikir mendalam. Setiap kali kita menunjukkan betapa presisinya Al-Quran dengan data sains modern, mereka bilang, itu cuma dicocok-cocokin. Kebetulan aja, Nabi Muhammad cuma ngasal pilih angka. Termasuk soal surah Al-Hadid nomor 57, yang sesuai dengan isotop besi 57. Hari ini, saya tidak hanya akan membantah tuduhan itu. Saya akan tunjukkan bahwa menuduh ini sebagai cocok logi adalah penghinaan terhadap probabilitas matematika. Dan setelah itu, saya akan menjawab pertanyaan yang lebih menakutkan. Bagaimana jika besok sains berubah dan angka ini tidak cocok lagi? Tonton sampai habis. Ini tentang fondasi cara kita berpikir. Mari kita bicara data dulu. Kenapa angka 57 bukan cocok logi? Pertama, lihat posisi. Di alam, besi stabil itu ada Fe54, Fe56, Fe57, dan Fe58. Al-Quran menaruh surah besi di nomor 57, tepat di tengah, sebagai median. Ini bukan posisi acak. Jadi, Al-Quran menaruh nomor surah sesuai dengan isotop yang berfungsi sebagai kunci pengetahuan. Posisi di tengah. Hitungan yang mengunci realitas fisik keberlimpahan 56,
ditambah yang paling kuat dari besi, 58, total 114 surah. Fungsi sebagai kunci pengetahuan. Jika ada 3 lapis presisi seperti ini, dan Anda masih menyebutnya cocok logi, maka mohon maaf, Anda sedang mengingkari akal sehat Anda sendiri. Allah menaruh angka 57 di tengah, di mana 2 angka pengapitnya jika dijumlahkan membentuk totalitas Al-Quran. Ini adalah sistem penguncian yang jenius. Ini namanya grand design. Tapi ada satu pertanyaan kritis yang harus kita jawab dengan jujur. Pertanyaan ini sering dipakai ateis untuk menjebak kita. Mereka bertanya, "Oke, hari ini cocok. Tapi sains kan selalu berubah. Bagaimana jika 100 tahun lagi teori atom direvisi dan Fe57 tidak relevan lagi? Apakah Al-Quran jadi salah? Apakah imanmu runtuh?" Ini pertanyaan penting. Dan inilah jawaban kita sebagai Muslim yang cerdas. Kita punya 4 sabuk pengaman intelektual. Pertama, pisahkan fakta alam dan tafsir manusia. Al-Quran itu ibarat gunung yang kokoh. Sains adalah peta dan kompas. Hari ini, peta sains kita menunjukkan ada harta karun di koordinat 57. Kita kagum. Tapi jika besok peta sains direvisi, apakah gunungnya yang salah? Tidak. Peta kita yang diperbarui. Mengaitkan surah 57 ke Fe57 adalah ijtihad kita hari ini. Jika sains berubah, itu berarti tadabbur kita yang perlu diperbarui, bukan Al-Qur'annya yang dibuang. Kedua, hierarki kebenaran. Kita harus sadar posisi. Sains itu sifatnya probabilistik. Al-Quran itu sifatnya absolut. Jangan pernah meletakkan yang mutlak di bawah kaki yang berubah-ubah. Jika besok sains berubah, kita katakan sains sedang merevisi dirinya sendiri, seperti biasa. Kami akan menunggu sampai sains mendekati kebenaran absolut. Ketiga, Book of Science, not Book of Science. Tujuan ayat ini bukan untuk jadi diktat kuliah fisika. Tujuannya adalah menjadi tanda yang memicu kekaguman dan membuat kita berpikir. Di abad ke-21 ini, tanda kode 57 ini berhasil membuat ribuan orang takjub dan kembali pada Allah. Fungsinya sebagai mukjizat zaman ini sudah tercapai. Tadabbur betul-betul mengcapture-nya. Keempat, bukti kumulatif. Dan ingat, iman tidak digantung pada satu paku Fe57 ini saja. Jika paku ini dicabut karena perubahan teori fisika, bangunan Islam masih berdiri kokoh di atas ribuan paku lain. Keindahan bahasanya, nubuat sejarahnya, hukum syariahnya, dan struktur matematika lainnya. Jadilah intelektual yang jujur. Kita kagum pada data hari ini, tapi kita tidak menuhankan sains. Sains terus berlari. Kita gunakan sains untuk mendekati Al-Quran, tapi kita tidak menggantungkan kebenaran Al-Quran pada persetujuan sains. Al-Quran itu selalu benar. Sains terus berlari mengejarnya, dan terus berlari. Mari kita masuk ke argumen Abdul Muin yang paling sering diulang-ulang. Info besi turun dari langit itu basi. Orang Mesir kuno dan Sumeria sudah tahu duluan. Kompas gunanya untuk mencari arah. Tapi hari ini, banyak dari kita kehilangan arah. Kita punya teknologi canggih, tapi hati kita kosong. Kita punya banyak informasi, tapi kita bingung mana yang benar. Apa jadinya kalau saya bilang, jawaban dari kebingungan sains modern dan kegelisahan jiwa kamu sudah tertulis rapi 1400 tahun lalu. Mereka bilang, Al-Quran itu kuno. Saya bilang, Al-Quran itu mendahului zaman. Mereka bilang, agama itu candu. Saya bilang, agama itu obat. Assalamualaikum, saya Mas Bangun. Dan ini adalah Rasio Rasa Quran Mas Bangun. Channel ini
didedikasikan untuk satu misi, membuktikan bahwa iman dan ilmu itu koheren. Upaya tadabbur saya pribadi pada ayat kauliyah dan kauniyah. Ya, kita akan bedah kode sains Al-Quran dan kita akan selami dalamnya samudra makna untuk ketenangan jiwa. Jangan biarkan imanmu buta dan jangan biarkan akalmu liar. Mari kita sambungkan keduanya di sini. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, karena perjalanan menyaksikan kebenaran baru saja dimulai.